Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Ainul Sulistiani dari Prodi PGMI semester 6. Saya akan mempresentasikan makalah saya SPDB Seni Budaya dan Prakarya, yaitu mengenai materi seni dan budaya di Kepulauan Riau, yang dibimbing oleh dosen Bunda Ibu Dewi Rohiani MPD. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana seni dan budaya di Kepulauan Riau. Sebelum kita masuk ke seni dan budaya Kepulauan Riau, kita bahas sedikit mengenai Riau. Riau merupakan sebuah provinsi di Pulau Sumatera yang wilayahnya meliputi Kepulauan Riau dan beberapa pulau kecil lainnya yang terletak di timur Sumatera dan selatan Singapura. Provinsi yang beribu kota di Pekanbaru ini menjadi salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan berbagai macam sumber daya alamnya. Riau memiliki keanekaragaman budaya yang dipengaruhi oleh suku Melayu dan Tionghoa, serta beberapa suku lainnya yang menambah kekayaan seni dan kebudayaannya. Sekarang kita bahas mengenai seni dan budaya Kepulauan Riau Pekanbaru. Di sini yang pertama itu tarian adat Riau. Di sini ada 6 tarian adat Riau yang terkenal. Yang pertama itu tari Zapin. Pasti sering mendengar tari Zapin atau lagu Melayu Zapin. Nah, di sini yang pertama dari tarian adat Riau yaitu tari Zapin. Tari Zapin ini merupakan tarian adat Riau yang pertama. Pada awalnya tarian ini dilakukan sebagai tarian penghibur di kalangan istana. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, tarian Zapin ini bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja, melainkan dilakukan oleh seorang perempuan juga. Kemudian fungsi dari tarian Zapin ini yaitu sebagai penyebaran agama Islam, sebagai media dakwah dan hiburan melalui syair atau lagu yang didendangkan. Kemudian tarian yang kedua itu tari Tandak Sedati. Tari Tandak Sedati ini merupakan tarian yang cukup digemari di Provinsi Riau karena tarian ini juga sebagai media silaturahmi dan tempat bertemunya para pemuda dan pemudi antar kampung. Tarian ini sering disebut tari cari jodoh. Tarian ini diperani oleh perempuan dan laki-laki yang dipentaskan di malam hari. Kemudian selanjutnya tarian yang ketiga yaitu tari sirih. Selanjutnya yang ketiga itu tari sirih. Tari sirih ini merupakan suatu simbol untuk mendekatkan pergaulan antara masyarakat sekitar dengan tamu agung. Kemudian tari yang keempat itu ada namanya tari Malemeng. Tari Malemeng yang menjadi tari adat Riau ini hanya dimainkan di istana kerajaan saja pada zaman dahulu. Para penarinya juga dayang-dayang kerajaan. Tarian ini dipersembahkan bagi sang raja ketika raja sedang beristirahat. Kemudian kita lanjut ke tarian adat Kepulauan Riau yang kelima itu tari Joget Lamba. Tari Joget Lamba ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Riau, tetapi sangat kental terhadap kebudayaan Melayu. Gerakan tarian ini cenderung lemah gemulai. Tari Joget Lamba diiringi oleh lagu Tanjung Katung, Serampang Laut, serta Anak Kala dan diiringi alat musik gong, gendang, atau tatawa. Tari selanjutnya yaitu tari Rentak Bulian. Tari Rentak Bulian ini dipertunjukkan saat upacara bulean, yakni pengobatan tradisional masyarakat Riau. Tari adat Riau ini berfungsi sebagai
sarana pengobatan, sarana tolak bala, melanggar adat, mematikan tanah, mengangkat pemimpin, dan serta mengamankan binatang buas. Itulah tadi 6 tarian di Kepulauan Riau. Yang pertama itu tari Zapin, tari Tandak Sejati, tari Makan Siri, tari Malemang, tari Rentak Bulian, sama tari Jagik Lambak. Kita bisa sama-sama lihat keenam tarian di Kepulauan Riau. Kita sama-sama lihat pada gambar ini. Ya, selanjutnya kita beralih ke alat musik tradisional di Kepulauan Riau. Ya, beberapa alat musik tradisional yang terdapat di Kepulauan Riau mungkin saja memiliki kesamaan dengan alat musik dari suku Melayu di Provinsi Riau. Mengingat provinsi ini merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, ada 7 alat musik tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Yang pertama itu biola, kemudian rebab, kemudian gambus, kemudian marwas, kemudian piri, kemudian gambang camar, dan yang keenam gong. Nah, kita bisa sama-sama lihat dari gambar dari alat musik tradisional di Kepulauan Riau. Selanjutnya kita beralih ke pakaian adat Kepulauan Riau. Biasanya pakaian adat akan dipakai pada saat-saat kegiatan upacara adat atau pesta adat, misalnya pada saat upacara perkawinan atau menyambut tamu. Sekarang kita sama-sama lihat berbagai nama ragam pakaian adat pria yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, pakaian adat untuk wanita di Kepulauan Riau adalah kebaya labuh. Kedua pakaian adat tersebut merupakan warisan kebudayaan sering dikenakan pada saat upacara adat atau pernikahan. Ya, selanjutnya kita beralih ke rumah adat Kepulauan Riau. Pada masyarakat Melayu tradisional, rumah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja, tetapi juga sebagai tempat untuk bermusyawarah, melakukan upacara adat, dan tempat berlindung bagi siapa saja yang memerlukan. Tidak heran jika bentuk bangunan rumah adat Melayu tradisional di Kepulauan Riau itu biasanya memiliki ukuran cukup besar dengan model rumah panggung yang menghadap ke arah matahari. Berdasarkan fungsinya, jenis rumah adat Melayu dibedakan menjadi rumah kediaman atau tempat tinggal, rumah balai, rumah ibadah, dan juga rumah penyimpanan. Secara umum, rumah adat di Riau terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama rumah Melayu atap lontik, kemudian rumah Melayu lipat kajang, kemudian yang ketiga itu rumah Melayu atap limas potong, dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ke makanan khas Riau. Makanan dan minuman tradisional Provinsi Riau beraneka ragam. Makanan dan minuman tersebut diolah dari bahan-bahan alami yang terdapat di wilayah Riau. Dengan demikian, rasa dan kelezatannya berbeda dengan makanan dan minuman di provinsi lainnya. Yang pertama, makanan tradisional Kepulauan Riau yaitu ada namanya gulai ikan patin, di mana gulai ikan patin ini diolah dari ikan patin. Kekhasan gulai ikan patin terletak pada kuahnya yang kuning pekat. Dagingnya yang empuk dan resapan bumbunya yang terasa di lidah menambah daya tarik menu ini. Selain gulai ikan patin, di kota Pekanbaru bisa dijumpai gulai ikan baung. Kedua jenis ikan tersebut merupakan jenis ikan air tawar yang hidup di sungai-sungai besar wilayah Provinsi Riau. Kemudian makanan khas yang kedua dari Kepulauan Riau yaitu makanan kacang pukul. Makanan khas Riau kacang pukul ini sesuai dengan namanya, yaitu dibuat dengan cara dipukul. Namun sebelumnya dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti gula dan bumbu-bumbu lainnya. Kacang pukul ini memiliki rasa yang enak dan gurih. Jajanan lainnya yaitu wajik
takik. Wajik takik ini dibuat dengan menggunakan bahan makanan seperti beras ketan, kelapa, gula merah, gula putih, dan garam. Kemudian minuman yang menjadi khas di Kepulauan Riau yaitu ada namanya es Laksamana mengamuk. Ya, di sini kita bisa melihat gambar bagaimana rupa makanan dan minuman khas di Kepulauan Riau. Itulah tadi makanan dan minuman khas Kepulauan Riau. Sekarang kita beralih ke bangunan bersejarah di Kepulauan Riau. Ya, ada beberapa yang saya tulis bangunan yang bersejarah di Kepulauan Riau, yaitu yang pertama ada Masjid Raya Pekanbaru, kemudian Tugu Pahlawan Kerja, kemudian Balai Adat Riau, Istana Kerajaan Siak, dan Masjid Raya Sultan Riau. Itulah bangunan yang bersejarah di Kepulauan Riau. Nah, sampai di sini dulu ya mengenai seni dan budaya Kepulauan Riau. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.